Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih moms, teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali lagi di channel aku Bajara Bone, seorang ibu rumah tangga dengan satu anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, hari ini masih bisa upload lagi. Nah, terus kembali di video awal ya teman-teman. Ini tuh aku lagi di kampung nganterin pengantin, tapi terlebih dahulu seperti biasa singgah jajan dulu. Nah, terus singkat ceritanya ini aku udah nyampe di kampung ya teman-teman. Aku lupa ini nama kampungnya apa. Ini tuh aku lagi nganterin pengantin sama mama sama papa, pastinya sih sama pak suami, ada Esya dan ponakan aku juga satu. Nah, di sini tuh kita rame-rame ke kampung. Di sini tuh lagi nganterin pengantin dari keluarga juga sih ya teman-teman. Tepatnya sih ini keluarga adik dari istri paman sih ya teman-teman. Aku nggak bisa nyebutinnya tuh kayak gimana, soalnya kayak neko-neko banget gitu ya teman-teman. Jadi istilahnya sih itu ini keluarga lah ya. Ini tuh aku di kampung, terus parkirin mobilnya juga lumayan jauh dari sono langsung ke sini. Makanya kita jalan kaki ke sini karena bisa dilihat sendiri ya teman-teman, banyak banget mobil yang parkir tuh di depan kita ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa ngelewat, jadi otomatis kita parkirin mobilnya tuh di belakang. Nah, terus ini singkat cerita kita udah nyampe. Di sini tuh aku nggak ngevideoin banyak-banyak ya teman-teman, ada beberapa lah ya teman-teman. Soalnya masih malu sih. Soalnya ini kan di kampung, bukan di kampung aku juga ya teman-teman, jadi masih canggung gitu suasananya. Terus ini singkat cerita aku udah nyampe di Kota Bone ya teman-teman. Terus ini kita pengen nganterin mama dulu pulang kembali ke rumah. Terus ini kita udah naik kembali di Bone ya teman-teman. Ini juga udah malam gitu ya, kita sampai malam. Terus aku lanjutin videonya di keesokan harinya. Nah, terus ini tuh aku pengen refill beberapa gula aku. Ini tuh gula dari Malaysia ya teman-teman, pemberian dari Malaysia gitu, oleh-oleh ya lebih tepatnya. Kok neko-neko banget sih. Nah, ini tuh ada Milo 1 kilo, terus ada gula 2 kilo, terus ini ada kacang. Nah, kalau untuk kacangnya ini tuh bukan dari Malaysia ya teman-teman, tapi ini tuh dari kampung. Pemberian nenek gitu. Ini tuh alhamdulillah masya Allah tabarakallah, ada lagi rezeki ya teman-teman dari Malaysia gitu. Ini tuh dari nenek juga ya teman-teman, pemberian dari nenek juga. Di sini tuh aku pengen ngerefillnya dulu, tapi terlebih dahulu ini juga sekalian aku ada minyak. Ini tuh tadi aku nyuruh pas suami beliin aku minyak ya teman-teman, soalnya tuh stok minyak aku bener-bener udah habis gitu. Ini tuh ada minyak 2 liter sama ada garam halus juga, sekalian nanti aku pengen ngerefill sekalian gitu. Tapi di sini aku pengen ngerebus kacang dulu karena pengen ngemil ya teman-teman, nanti sekalian dengan minum Milonya juga ya. Ini ada nabulaku juga yang selalu ngerecohin aku kalau pas lagi di dapur gitu. Ini aku tungguin kacangnya mateng dulu, habis itu aku pengen sisihkan. Dan singkat ceritanya ini udah mateng. Ini juga tadi aku diamin dulu ya teman-teman, supaya nanti pas aku ngambilnya dari sini tuh nggak terlalu panas. Jadi aku diamin dulu beberapa menit sambil ngerjain pekerjaan yang lain gitu ya. Oh ya, dan di sini juga aku mau ngucapin banyak-banyak terima kasih nih untuk teman-teman semuanya, moms dimanapun kalian berada, sekiranya tanpa terkecuali ya, yang sudah mampir di channel aku Bajara Bone dan yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih banyak ya, semoga Allah membalas kebaikan kalian. Dan yang baru gabung, halo, selamat datang, salam kenal ya. Nah, terus lanjut, ini aku pengen ngerefill nih semuanya teman-teman, sekalian aja satu kali. Ada Milonya, ada minyaknya, ada gula, sama ada garam juga, sekalian satu kali aku ngerefillnya seperti ini. Nah, sebenarnya sih kalau untuk 1 kilo gula dalam sebulan itu aku nggak habis ya teman-teman, karena yang sering minum minuman itu cuman aku doang gitu ya. Kalau untuk Echa sama bapaknya itu jarang banget minum gula ya teman-teman, yang sering tuh cuman aku aja ya yang stay di rumah gitu ya teman-teman. Soalnya kalau di rumah lagi sendiri tuh gabut, pengen ngapain gitu ya. Kalau selesai pekerjaan di rumah tuh biasanya sih aku ngemil, habis itu minum-minum entah itu TK, kopi. Nah, sekarang kan ada stoknya Milo nih teman-teman ya. Jadi sekarang ini aku lagi minum Milo gitu aja dulu ya.
Nah terus ini juga aku pengen nge-refill minyaknya. Untuk minyak aku sih dalam 1 bulan itu ya teman-teman, bisa dibilang sih kalau untuk 1 liter itu udah cukup ya untuk aku ya teman-teman. Soalnya tuh aku jarang banget untuk goreng-goreng gitu. Palingan sih kalau untuk numis itu aku pakainya tuh dikit aja ya teman-teman. Istilahnya sih yang udah ngikutin video aku dari awal tuh udah pasti tahu lah ya kenapa dan kenapa gitu ya, alasannya gitu. Ini tuh aku jarang banget ngonsumsi gula, apalagi kalau goreng-gorengan ya teman-teman. Palingan sesekali tuh aku bikin bakwan, aku bikin cemilan-cemilan gitu ya. Itu pun untuk diri aku sendiri teman-teman, karena kalau pak suami itu udah di skip ya teman-teman, dia tuh nggak bakalan makan gorengan gitu ya. Jadi kalau 1 liter di aku ya teman-teman itu udah cukup ya kalau 1 bulan itu stok 1 bulan. Nah di sini tuh aku bagi dua, karena di sini kan ada 2 liter ya teman-teman minyaknya. Jadi aku bagi dua dan terus kalian aja nih aku simpan di wadah gitu ya. Karena kalau aku simpan di dalam kulkas itu makan tempat lagi nih teman-teman. Jadi sekalian aja aku simpan di wadah minyak seperti ini juga. Dan di sini juga aku mau minta tolong nih untuk teman-teman semuanya, mams dimanapun kalian berada sekiranya tanpa terkecuali dari Sabang sampai Merauke, jangan lupa bantu supportnya dengan cara like, comment, share, dan subscribe ya, supaya aku semakin semangat lagi untuk kontennya. Pastinya sih semakin semangat lagi untuk ngupload video-video terbaru aku keseharian aku sebagai ibu rumah tangga. Dan pastinya juga kita bisa sharing-sharing bareng ya teman-teman semuanya seputar kegiatan sehari-hari kita. Jadi jangan lupa bantu supportnya, karena support kalian itu akan sangat membantu aku untuk mengembangkan channel aku ke depannya. Jangan lupa ya teman-teman semuanya, karena di sini tuh aku masih pejuang monet ya teman-teman. Dan terima kasih banyak yang sudah mensupport. Semoga kita semuanya selalu diberikan kemudahan dalam hal apapun ya teman-teman, amin. Nah terus lanjut, ini kita lanjutin di videonya lagi ya teman-teman. Ini sekalian juga aku nge-refill garamnya ya, yang seperti aku bilang tadi, karena stok garam aku, garam halosnya tuh udah memang habis dari kemarin, jadi baru aku sempet nge-refill. Nah habis selesai nge-refill ini untuk milonya yang sisaannya tuh masih setengah ya teman-teman, karena memang aku bagi dua. Di sini aku pengen selotip aja. Habis itu aku simpan di kulkas, perbaiki bungkusannya ya teman-teman. Terus aku selotip di bagian sininya. Sama masih ada tadi sisaan gula yang 1 kilo ya teman-teman, karena memang tadi stok gula aku yang lama tuh masih ada, nggak habis gitu ya. Jadi ini aku simpan dulu di kulkas juga, nanti kalau udah setengah atau udah bisa dimasukin untuk gula yang sisanya ini baru aku tambahin lagi. Ini tuh aku pengen simpan di kulkas aja dulu untuk kedua-duanya ya teman-teman. Dan alhamdulillah ini udah selesai nge-refillnya, tinggal aku simpan semua di tempatnya. Untuk minyaknya sih aku simpan di sini ya teman-teman, di rak bumbu seperti ini. Ini tuh udah nggak terlalu muak sih ya teman-teman, banyak banget barang-barang di bagian sini juga ya. Bisa dilihat sendiri. Nah terus ini aku sisihin dulu, karena ini tempatnya bukan di sini, itu di kulkas aku pengen simpannya ya teman-teman. Terus habis selesai nge-refill di sini tuh aku bersihin dulu beberapa remahan-remahan tadi yang kayak gula, Milo, semuanya ada remahannya teman-teman, pengen aku lap-lap gitu juga. Nah terus ini dia penampakannya pas sudah selesai nge-refill, udah ngebersihinnya juga. Dan alhamdulillah untuk rak perbumbuan aku udah selesai. Dan seperti ini penampakannya ya teman-teman. Di sini tuh yang kebanyakannya sih saus-saus ya. Ini tuh ada saus dari pas suami kemarin pas dari Jakarta, makanya stok saus aku masih banyak gitu. Nah terus lanjut, nah habis selesai nge-refill dan ngebersihin di bagian depan rak perbumbuan, di sini tuh aku lanjut pengen nyuci piring lagi ya teman-teman. Seperti biasa ya, kalau kegiatan ibu rumah tangga itu pasti nggak pernah jauh-jauh ya namanya cuci piring. Nah terus ini aku pengen ngebersihin dulu seperti biasa tirisan piring aku ya teman-teman. Ini tuh 2 atau 3 kali sehari aku cucinya ya teman-teman, karena memang ini tuh mudah banget kotor ya, namanya juga tirisan piring. Terus jangan lupa juga ini aku ngebersihinnya tuh di bagian sink aku yang selalu aku pakein tempat tirisan piring. Ini tuh mudah banget berlumut ya, agak licin-licin gitu ya teman-teman. Namanya juga tempat bagian tirisan piring, pasti sih
biasanya tuh kalau habis selesai cuci piring kan airnya tuh netes ya teman-teman di bagian bawah sini, jadi aku pengen ngebersihinnya. Ini juga sering banget aku ngebersihinnya, pasnya sih kalau selesai ngebersihin tirisan piringnya sih pasti juga aku ngebersihin di bagian sink di bawah sini juga, karena memang satu paket sama tirisan piring aku ya teman-teman satu tempat gitu, jadi wajib banget untuk ngebersihinnya juga. Dan lanjut juga di sini cucian piring aku alhamdulillah nggak terlalu banyak sih ya, karena kemarin sih aku sempetin cuci piring dulu di malam harinya gitu atau sore hari ya kalau nggak salah, jadi nggak terlalu banyak, nggak terlalu numpuk juga. Cuma di sini tuh tadi aku ngebuanin sisa-sisa makanan gitu ya teman-teman, jadi aku susun seperti ini di pinggiran sink gitu. Dan alhamdulillah masya Allah ya teman-teman, gak lama lagi nih kita akan memasuki namanya bulan suci Ramadan di 2024 ini ya teman-teman, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang kita impikan di tahun ini mudah-mudahan disegerakan ya teman-teman. Dan yang lagi sakit dan yang lagi berusaha mudah-mudahan segera diijabah doa-doanya ya teman-teman, amin. Dan terus lanjut lagi, ini juga tadi pas aku cuci piring sekalian juga nih aku manasin nasi aku yang sisa kemarin sih ya teman-teman. Malam sih masih ada stok sisa nasi gitu, jadi aku simpen di kulkas dulu, habis itu aku keluarin sebentar dari kulkas, habis itu baru lanjut aku manasin. Soalnya nih teman-teman ya, kalau dari pribadi aku sendiri biasanya sih kalau nasi dingin yang habis selesai aku masukin dalam kulkas terus langsung ya teman-teman langsung kita panasin di pengukusan, biasanya tuh agak berair ya teman-teman. Jadi biasanya sih kalau aku nih teman-teman ya, kalau nasi dingin habis selesai dari kulkas jangan langsung dipanasin gitu ya teman-teman, tapi diamin beberapa menit gitu ya, 10 menit gitu ya, nggak apa-apa sampai 15 menit gitu baru dipanasin. Soalnya kalau enggak itu biasanya sih kayak lepek ya teman-teman, kayak basah-basah gitu. Jadi kalau aku sih ya, tips aku sih, saran aku sih ya, didiemin aja dulu beberapa menit baru itu lanjut dipanasin supaya nasinya tetap bagus, tetap awet dan gak cepat basi sih teman-teman ya. Kalau aku sih seperti itu dan tips aku seperti itu teman-teman ya. Nah terus ini udah selesai juga aku panasin nasinya. Di sini lanjut lagi nih cuci piring seperti biasa ya teman-teman. Kalau emak-emak itu kalau ngerjain pekerjaan itu pastinya sih teman-teman ya, seperti aku cuci piring pasti masak nasi juga ya, atau mungkin sekalian muter pakaian cucian gitu ya teman-teman. Pasti nggak cuma satu dikerjain, pasti ada barengan ya teman-teman, jadi segar cep mungkin lah supaya nanti pekerjaan kita tuh cepet selesai ya teman-teman. Seperti biasa juga ya teman-teman, kalau pagi pasti riwe. Dan gak kerasa nih teman-teman, perjumpaan kita udah di penghujung. Insya Allah sampai jumpa di next video berikutnya. Wassalam.